Selamat datang di kelas hari ini. Daja好吗? Apa kabar teman-teman semua? Sambil saya share dulu bahan kita hari ini. Oke. Nah, 我们最后是到哪了? Terakhir kita sampai di latihan ya. Eh, Conversation yang kedua, benar nggak? Yang pelajaran kedua, di mana kita sudah bahas eh, percakapannya di halaman 6. Benar ya. Nah, hari ini bagi teman-teman yang sudah hadir, saya akan langsung unmute. Kita akan latihan mempraktekkan cara baca ya dari percakapan dan juga frase-frase yang ada di pelajaran kedua. Nah, teman-teman boleh buka ke halaman 6. Ini yang kemarin saya jelasin, saya hapus dulu ya biar nggak mengganggu pandangan. Oke, eh, hari ini teman-teman yang sudah hadir akan saya langsung unmute. Ini saya lihat ada di layar saya, yaitu, oke, Alika. Ya, Alika. Baik, saya unmute ya. Nanti kita latihan sama praktek gitu ya, cara baca. Terus misalnya ngomongnya begini, jawabnya bagaimana gitu ya. Oke, ya, Alika nih hao. 你好，老师。Ya, ni hao. Baik, ini sudah dijawab dengan benar ya. Jadi kalau ni hao, jawabannya ya hao. Tapi kalau misalnya ni hao ma Alika, jawabannya? Oke, ke mute lagi ya. Oke, ni hao ma. Baik, masih saya unmute dulu. Oke, baik. Mungkin karena sinyal saya lanjut ke bawahnya aja. Ada Ane. Oke, ni hao. 你好，老师。Ya, ni hao. Eh, Kalau misalnya saya bilangnya ni hao ma. 我很好，你呢？谢谢，我也很好呀。ini untuk tanya kabar ya, bagus sekali. 然后如果我们说谢谢，那你怎么回答？呃 Kamu gimana jawabnya? Kalau misalnya orang bilang 谢谢，不客气。不客气，谢谢安乐，哇，hebat ya，谢谢，再见，谢谢老师。不客气，再见。再来ada Yuni，oke，Yuni saya unmute ya。你好，你好，老师，呀，你好，你好吗？我很好，你呢？谢谢，我也很好，saya juga sangat baik ya. Oke, terus Yuni，如果有人说对不起，那你怎么回答呢？Kalau ada orang mengatakan 对不起，那你怎么回答？Kalau gitu kamu gimana nih jawabnya? 没关系，没关系，Iya, 没关系，很好。selain 没关系，我们还可以用什么？除了没关系。没事，没事，Oh, 没事儿,对, 事儿nya ditekan ada 4 ya. 没, 是没 kan 2 ya. 没事儿, coba. 没事。Iya, 很好，谢谢 Yuni. 谢谢老师。客气，再见。Saya mute kembali ya. Oke. Wah, 再来，saya unmute berikutnya ada, oke, Anissa. Anissa 你好。哦，老师。呀，你好，如果有人说太感谢你了，那你怎么回答呢？Kalau ada orang bilang 太感谢你了, nah kamu gimana nih jawabnya? 不客气，不客气，Iya, 不客气. Jadi, oke, 不客气。pas 嗯 banget ada 不客气 ya. Atau selain itu 啊，ada, 不用急，不 oh, 用急，oke, cara bacanya gini, 不用再把
谢。不用谢，XEA itu E-nya tetap dibaca. Jadi, 不用谢. Boleh sekali lagi? 哦，不用谢，Atau satu lagi boleh? 不谢，Iya, 不谢. Oke, 谢谢. 不谢，Iya, Anissa, boleh sekali lagi? 不谢. 不谢，好，OK，谢谢安妮莎，再见。谢谢老师。Bu Oke, nah sekarang kebetulan banget ada ini nih. Mungkin teman-teman lagi bingung. Lalu ini pu bukannya yang saya tahu. Ini saya zoom sedikit ya. Teman-teman bisa lihat juga di modul lebih jelas. Lalu pu ini bukannya nada 4 ya. Kok bacanya dua ya? Di tandanya juga nada dua ya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman sudah tahu, tapi nggak apa-apa. Ini saya sedikit review. Jadi khusus untuk pu, tidak semua ya teman-teman ya, hanya pu sama i, tapi i nanti ketika kita ketemu saya bahas lagi ya. Sekarang kita fokus pu. Nah, pu itu aslinya nada 4. Jadi kalau misalnya dia sendiri, misalnya contoh, 你去不去? Bu, enggak gitu. Misalnya kamu pergi nggak? Terus teman-teman jawab saya, pu, tidak. Nah, itu bacanya harus sesuai aslinya itu nada 4. Tidak. Tulisannya ini ya. Nah, tapi Laoshi ini kok tandanya dua ya? Bener nggak? Tandanya naik ya, nada dua. Nah, tandanya naik nada dua itu eh, maksudnya si pu itu dia punya aturan. Aslinya dia nada 4. Aslinya nada 4. Artinya aslinya itu artinya dia kalau sendiri tunggal itu nada 4. Tapi kalau dia bergabung sama huruf di belakangnya yang nada 4, teman-teman bisa lihat, ini kebetulan ke nada 4, yung nada 4, si nada 4, maka si pu akan berubah jadi nada 2 ketika baca maupun ditulis. Makanya bu keci, bu keci. Jadi punya jadi nada 2. Begitu juga buyong xie, punya jadi nada 2. Buyong xie. Begitu juga bu xie. Xie nada 4, punya jadi nada 2. Ini berlaku untuk semua huruf posisi pu. Jadi mau misalnya contoh eh ini kan contoh mengucapkan sama-sama gitu ya balasan dari xie. Tapi kalau sih di konteks lain contoh misalnya oh 不去, saya nggak pergi loh, saya nggak pergi, 不去. Sama 去 nada 4, maka si pu harus dibaca nada 2. Itu ya teman-teman aturan ini teman-teman huruf hancunya sih sama maksud saya. Jadi aturan ini yang perlu teman-teman pahamin juga. Begitu nanti misalnya udah ekspor cuma baca hanzi pun teman-teman langsung merubah sendiri. Tadinya kan mungkin baca satu huruf pu, tapi begitu tahu di belakangnya itu nada 4 langsung ubah ya teman-teman ya. Bu keci. Kalau ini kan udah biasa misalnya oh nggak pergi langsung bu cu karena udah terbiasa cu 4 udah sangat familiar. Maksud saya kalau begitu ketemu yang nggak familiar, oh ya ini nada 4 ya berarti si punya saya langsung rubah jadi nada 2. Itu sudah aturan ya. Jadi kebetulan ini ada jadi sekalian saya bisa jelasin juga aturan pu berubah nada ketika ketemu nada 4 di belakangnya, maka dia berubah jadi nada 2. Pertanyaannya kenapa begitu ya, Laoshi? Karena ini sih memang nggak dijelasin sama orang China maupun di teorinya. Tapi kalau teman-teman bayangkan sama-sama dibaca nada 4, belakangnya juga nada 4, jadi bu keci, agak agak kaku gitu ya. Jadi makanya dia berubah bu keci, bu yong xie, bu xie gitu ya. Oke, tadi beberapa teman-teman kita yang sudah saya minta baca, xie sudah menjawab dengan benar dan baik. Mungkin sedikit aja kalau ini saya benar-benar tujuannya untuk membuat pronunciation teman-teman lebih baik lagi, lebih tepat lagi. Jadi kadang-kadang misalnya kurang tepat, nggak apa-apa ya, saya bantu koreksi dengan teman-teman ikut saya baca ya. Oke ya. Nah ini yang tadi kebetulan saya keingat, oh iya ya teman-teman masih ada yang bacanya pu. Sehingga agak kaku. Dan memang aturannya dia harus berubah jadi nada 2 ya. Oke, 我觉得应该没问题吧. Saya rasa nggak masalah ya. Yang ini pendek-pendek, teman-teman harusnya aman. 再来是我们看一下, saya coba satu orang volunteer lagi ya. Tadi, oke, Feby.
你好, ada Feby, saya unmute. Ya, 你好. Oke, baik. Kalau gitu saya lanjut ke yang lain dulu. Ada Febriana. 你好. Oke, kalau memang nggak bisa nggak apa-apa ya. Saya langsung lanjut aja. Ada Mary, Kong Mary. 你好. 你好，老师。哎，你好，来，如果有人说再见，那你怎么回答呢？再见。Iya, sama ya. 再见，谢谢。Yeah，OK，然后谢谢老师。我想问一下，你是哪里人？哎，sudah di mute。你是哪里人？Sebentar ya, saya unmute。Ya，你是哪里人？Mary, panggilnya Mary ya. Iya，老师。Oke，你是哪里人？Jawabnya。我是印尼人，哦，印尼人。OK，你住哪儿？我住在雅加达。哦，住在雅加达。那你和爸爸妈妈一起住吗？是老师。哦，好的，谢谢你，Mary，再见。谢谢老师，再见。再见，不客气. Wah, sudah hebat-hebat semua ya, lancar. Oke, nah teman-teman ini tadi saya sedikit review dengan Mary pelajaran kita yang pertama, terus tadi pelajaran yang kedua. Nah, teman-teman sudah terima rekaman dari Pancang, kosakata lesson 3 maupun lesson 4? Sudah ya, sudah terima rekamannya ya. Jadi saya berpikir teman-teman boleh nih nonton dulu rekaman kosakata di rumah. Nah, di sini mungkin kita lebih efektif, kita langsung bahas ke cara ngomong, terus mungkin saya boleh unmute teman-teman, kita boleh interaktif ya. Nah, untuk tugas, kalau teman-teman masih ingat, kita ada tugas tuh di halaman 8 ya. Nah, halaman 8 ini tugasnya apa namanya teman-teman mungkin udah kerjain. Nah, nanti mungkin minggu depan ya. Minggu depan saya akan upload jawabannya itu di IG-nya New Normal sama komunitas. Nah, nanti teman-teman boleh cocokin jawabannya ke sana. Nah, untuk teman-teman yang minggu depan tanggal 18 itu kita kan ketemu secara offline, kita akan latihan ngomong. Kalimat-kalimat contoh yang ada di halaman 8. Jadi teman-teman bisa praktek ngomong juga ya. Jadi mungkin saya bantu dengan teman-teman itu dilatih untuk ngomong terus supaya berasa ada lingkungannya terus prakteknya juga ada ya. Oke? Hao. Nah, ini berarti kita tidak bahas ya, teman-teman boleh lihat kunci jawabannya bagi teman-teman yang sudah mengerjakan tuh nanti di IG apa New Normal minggu depan mungkin saya sudah upload. Terus kita akan latihan ya offline eh, kalimat-kalimat ini dan juga variasi kalimat yang lainnya sama pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sudah hadir di offline. Oke, 然后我们看一下 kita ke pelajaran ketiga. Nah, pelajaran ketiga untuk kosakata kemarin sudah di-share sama Pancang ya. Jadi cara baca beserta arti-arti dan juga penggunaannya. Siapa nih yang sudah menonton rekaman kosakata? Boleh di feedback eh, di chat di angka 1. Jadi biar nggak panjang, coba teman-teman boleh ini apa namanya? Lalu saya sudah nih sudah nonton. Jadi boleh kasih feedbacknya dengan ketik angka 1. Silakan. Belum. Ya, kalau belum nggak apa-apa. Nanti teman-teman boleh setelah ini gitu ya. Oh, ada Mary ya, ada Mary yang sudah nonton kosakata dari pelajaran ketiga ya. Lesson 3 itu di halaman 11 untuk kosakatanya. Teman-teman, bagi yang belum atau mungkin belum tahu juga, nanti boleh cek ya di grup. Karena Pancang sudah share link YouTube-nya pembahasan saya tentang kosakata ya. Oke. Nah, kalau gitu kita langsung saja ke prakteknya ya. Tisan ke. Pelajaran ketiga ini sama tentang
eh, setelah kita bisa memperkenalkan diri dengan kalimat simple, yaitu kayak tadi, 我叫 Mary, 我住在雅加达, 我是印尼人, saya adalah orang Indonesia. Nah, begitu tiga kalimat itu, nah kita akan masuk ketika ketemu sama orang kita ngomongnya gimana ya gitu ya. Mungkin ini teman-teman juga sudah pernah. Ini sekilas saya panasin aja gitu ya. Panasin itu maksudnya pemanasan gitu. Nanti supaya mengantarkan teman-teman ke pelajaran berikutnya itu makin banyak kosakata, makin banyak kalimat. Itu maksudnya. Nah, memang kunci untuk bisa ngomong teman-teman, mungkin teman-teman di sini saya rasa punya basic. Tapi saya udah belajar beberapa tahun tapi belum bisa lancar ngomongnya. Apakah karena nggak ada lingkungan? Iya, saya nggak bisa pungkiri lingkungan berpengaruh, tapi bukan satu-satunya faktor. Masih ada faktor lain, teman-teman. Faktor lain apa? Yang hari ini saya pengen bagiin ke teman-teman, atau mungkin sebelumnya saya juga sering ngomong. Faktor lainnya bisa ngomong itu adalah sering praktek. Oke, sering praktek, tapi saya nggak banyak lingkungan. Nah, salah satunya adalah lewat saya fasilitasi kelas online. Terus bagi teman-teman yang ketemu saya offline, itu akan lebih terfasilitasi karena ada lingkungan ngomongnya, ada teman-teman apa satu kelasnya gitu ya. Itu satu, sama satu lagi memang perlu menghafal pola kalimat. Ya, jadi tadi itu dua dari online saya bantu, dari offline lebih saya bantu lagi untuk pronunciation. Terus yang ketiga adalah ini semua usaha teman-teman ya. Kenapa saya bagiin? Karena saya mau teman-teman tahu. Jadi sama-sama ya. Kalau saya satu sisi doang, teman-teman enggak, itu eh, tidak akan kelihatan hasilnya. Jadi yang ketiga ini yang saya mau sharing ke teman-teman, terutama offline, terutama online, karena teman-teman nggak semua bisa ikut offline adalah teman-teman memang menghafalin pola kalimat. Mau nggak mau di awal begini. Pola kalimat yang dihafal tuh gini loh. Contoh, oh, 你叫什么名字? Saya bisa loh tanya orang begitu loh. Ya udah, silakan, bagus. Itu em, yang dihafalin tuh pola kalimat itu. Tapi teman-teman tenang aja. Ni-nya kan bisa diganti-ganti kan. Ni mei mei. Terus 你的老师 gurumu, tinggal ganti subjeknya. Benar ya? Kayak gitu maksud saya. Begitu itu sudah fasih, saya yakin teman-teman bisa ngomong. Karena begitu mau keluarin, punya tabungan pola kalimat. Jadi, setiap lesson, dari yang lesson pertama mungkin teman-teman lihat, oh kalimatnya cuma dikit nih gitu ya. Nggak apa-apa, itu dihafalin, difasihin, bukan cuma dibaca doang. Difasihin artinya benar hafal, benar nguasain. Nanti pelajaran kedua, tiga, empat, lima, makin lama makin banyak. Itu yang perlu dilakukan teman-teman supaya bisa ngomong. Nggak ada cara lain. Teman-teman ke China pun sebenarnya sama. Cuman China maksudnya ke negara apa tempat misalnya contoh teman-teman lanjutin studi gitu ya. Itu oke banget dapatnya lingkungan. Cuma bagi teman-teman yang bilang, Lausnya saya belum berkesempatan atau mungkin sudah bekerja, nggak bisa lagi sekolah ke China, apakah saya jadi nggak bisa bahasa Mandarin? Enggak juga, teman-teman punya kesempatan yang sama. Yang penting ikutin langkahnya benar. Itu ya. Oke, jadi sama saya tetap mendorong teman-teman, walaupun misalnya mungkin belum bisa nih ikut ke offline, teman-teman hafalin ya pola kalimat, mumpung masih dikit ya. Oke, yuk kita langsung aja. em, Teman-teman boleh buka halaman 9. Kita langsung praktek ya. Tadi yang sudah dapat giliran, oke. Ada Benedictus Matthew. Ni hao, Matthew. 你好， Saya 老 sudah 师。 mute. Ya, ni hao. Oke. Matthew, kamu yang sering jawab di chat ya minggu lalu ya. Tapi di offline belum ketemu ya, benar ya? Offline Iya, saya masih agak-agak lupa nama-nama, tapi saya berusaha mengingat ya. Oke, nggak apa-apa. Matthew, kita coba lakukan conversation ya, yang bagian pertama gitu ya. Kamu, oke, kamu yang duluan. Kamu tanya saya dulu. Silakan, Cing. 你好嘛，Iya, betul. Ni hao. Hmm. 你好，Hmm. 你好，你叫什么名字？Iya, benar. Ni hao, 你叫什么名字? Betul ya. 我叫 Tina, 你呢?
我叫 Matthew，认识你很高兴。 Oke, sedikit saja untuk nada ya. Boleh ikutin saya. 认识你很高兴。认识你很高兴。 Wah, yes, bagus. 认识你我也很高兴。Oke, 谢谢 Matthew, sudah lancar nih ya. 再谢谢老见。师。不客气，再见。Saya mute kembali ya. Oke, boleh di mute juga biar saya lebih cepat. 再来是，我们看一下下面，kita lihat ke bawah. Tadi Matthew udah. Hmm, hmm, oke. Rama, ya Rama juga sering nih jawab di kolom chat ya. Ni hao Rama. 你好，老师。 Ya, ni hao. 来，我们看一下下面，kita lihat ke bawah. Oh, oke. Ini ternyata saya butuh 3 orang, tapi nggak apa-apa deh. Kita berdua aja ya. Silakan Rama duluan. Ni hao. Ni hao ma. Mm, Yang ini, sorry. Yang saya centangin ya. Nah, ini. OK。你好吗，老师？不错，你呢？啊，还可以，最近有点儿忙。 Oke, sedikit untuk nada ya. 最近有点儿忙。最近有点儿忙。 Oke, tiarnya itu D-nya tetap dibaca, tapi dia baca T. Ya, ，OK。有点儿。有点 Boleh 儿， ikutin. Yes, yes, yes. Ya, boleh ikutin saya ya. 有点儿忙。有点儿忙。 Betul. Rama boleh dengan PD. Kalau ketemu D bacanya T. Nggak apa-apa. 有点儿忙。有点儿忙。 Ya, 谢谢. Ini udah bagus. Lanjut. Oh, 对了，我来介绍一下，这是我同事，Lina。这是我朋友，他叫 Rama。Silakan. Rama. Oh ya, Nin hao. Terus lanjut Rama lagi. 您好。 Iya, jadi ini situasinya saya dan Rama itu berteman. Terus saya ada satu teman yaitu C. Nah, saya kenalin ke Rama bahwa si C ini namanya Lina. Terus karena mereka baru kenal, mereka pakai Nin hao, artinya lebih sungkan atau lebih sopan ya Anda gitu ya. Oke Rama, 很好，谢谢你，再见。谢谢老师。 Bukaci, Cecien. Saya mute kembali ya. Jadi teman-teman di lesson ketiga ini kita belajar kalau kita kenalan sama orang kita bilang 认识你很高兴. Tapi nanti ada cara lain ya di percakapan berikutnya. Itu yang basic atau 很高兴认识你 itu juga boleh. Jadi teman-teman mungkin nanti ada ketemu frase di mana 老师 saya pernah dengarnya gini 很高兴 terus baru 认识你. Jadi 很高兴 duluan, baru 认识你. Boleh nggak, Laushe? Boleh. Karena ini mereka adalah frase yang berdiri sendiri maksud saya ya. Jadi kalau misal teman-teman ikutin modul kan 认识你很高兴 atau 很高兴认识你. Dua-duanya boleh ya, teman-teman ya. Nah, terus kalau yang di bawah ketika kita dikenalkan ke teman yang lain eh kita juga sama nyapanya kan hai, halo, nin hao gitu ya. Tapi cara kita memperkenalkannya teman-teman boleh pakai kalimat ini. 我来介绍一下，这是我同事. Misalnya namanya Rama, contoh ya. 这是我同事, teman kantor saya nih, namanya Rama. Terus habis kita kenalin Rama, kita kenalin lagi. 这是我的朋友, ini teman saya. Jadi teman-teman jadi bisa memperkenalkan dua orang yang tadinya nggak saling kenal gitu maksudnya ya. Oke, nah 现在呢, saya akan minta tolong Erlina dan Farel. Oke, gimana Hal? Berdua ya, jadi nggak saya lagi ya, kita latihan. Iya, oke, Oke, Erlina Lause. dan Farel. Oh, oke, udah di atas ya. Saya cari namanya nggak ketemu. Oke, Hal, gimana Hal? Sudah bersama saya berdua? 对对对，你好，老师。 Iya, ni hao, Farel. 您好，老师。 Oke, ni hao. Oke, berarti udah ya. Nah, Farel itu jadi A,
Erlina jadi B. Saya nanti jadi C aja ya. Oke, silakan. 1、2、3。你好吗？不错，你呢？还可以。最近有点忙。 Sebentar ya, Farel ya. Boleh ikutin saya? 最近 dia 4-4 ya. 最近有点儿忙。最近有点忙。 Wah, 很好. Lagi, lanjut. 哦，对了，我来介绍一下， Mm-mm. 这是我同事张，Tambahin nama. 张老师，Bebas. 蔡老师。Oh, 好，蔡老师, boleh, boleh. 这是我同事蔡老师. Oke. Terus masih Erlina. 这是哦，这是我朋友大叫，呃，蔡老师，oh bukan. 我刚，他哦叫jadi kamu memperkenalkan saya ke Farel. Berarti yang satu lagi namanya. 哦，他叫Farel。Iya, betul ya. 他叫 哦，Farel. 您好。您好。 Iya, oke, 谢谢. Wah, sudah bagus nih. Ya, 谢谢 Erlina, 谢谢 Farel. 再见. 谢谢老师。这个是 Bukaci, jayo. Oh, sudah bagus sekali ya. Oke. Jadi teman-teman kebayang ya caranya ya. Jadi akhirnya hari ini teman-teman mempelajari cara memperkenalkan orang lain dan memperkenalkan dua orang yang tadinya mungkin nggak kenal ya. Oke, ini yang bagian 2. Nah, kita lihat lagi yang bagian 3. Bagian 3 em, ada A, B, C. Ya, oke, baik. Kalau gitu, 我需要3个人. Saya butuh 3 orang. Ada Feby, boleh. Feby, saya unmute. 然后 Naila. Naila yang ikut offline bukan ya? Sorry ya kalau salah ya. Saya agak Iya salah. bener Lausi. Bener ya, Naila ya. Oke. Terus ada Priscilia. Priscilia. Yang kalau ikut offline juga boleh bilang, saya ikut offline gitu. Karena takutnya saya lupa. Karena offline juga lumayan banyak. Saya masih belajar menghafal apa nama gitu ya. Tadi ada Feby, belum ya. Sama Naila. Oke, saya unmute lagi ya. Jadi kita butuh bertiga. Ada Naila, ada Priscilia. Oke, kita lanjut yang lainnya. Sieni, nah Sieni ini apa namanya offline juga. Kalau offline terus sering komen di grup, biasanya saya hafal juga. Ya. Oke, Niman Hao sudah bertiga, ada Sieni juga. 好，Sudah. 老师。好 Ya, 老师， oke. Wah, sudah bertiga ya. Hao. Naila tang A, Naila jadi A, 然后 tang B, Sieni tang C. Ya, 我们开始. Kita mulai ya. 1、2、3. 见笑能拆扯本调你， Oke, nadanya ya, nggak apa-apa ya. Saya bantu revisi. Jadi ciao, Q, Q itu dia ada angin. Kalau teman-teman buka lagi pinyin, tapi nggak apa-apa. Saya langsung bantu. 真巧, boleh ikutin saya? 真巧能在这儿碰到你. 能拆扯本道你， Ya, 碰 juga sama, dia ada angin ya. 碰到你. Oke, lanjut yang B. 对啊， Mm-mm. 好久不见了。Ya, 对呀，好久不见了. 对，不见了. 见 4, jadi punya jadi 2 ya. Tadi baru dibahas. 对不呀，见了。好久不见了. Betul, Priscil. 谢谢. 再来, yang ketiga, Sieni. 这位是 Iya, nah kalau ini kan dia ada titik-titik terus tanda tanya, itu sebenarnya ekspresi bertanya. Jadi caranya adalah 这位是 ditarik aja sini. 这位是 哦 jadi orang yang diajak ngomong itu dia paham kamu bertanya, gitu ya. Oh ini siapa ya, gitu kalau bahasa Indonesia. Oke, silakan. 这位是 Iya, 谢谢，很好。lanjut, Naila. Oh, 哦，这是我的大学同学，同学, coba 同学， lanjutin namanya. nah, siapa tadi sorry namanya satunya? Priscil atau Sheni boleh salah satunya. Priscil,
Oke, Priscil ya. Mau sekali lagi, Naila? Oh, 这是我的大学同学 Priscil gitu. 这是我的同学 Brazil，Ya, 大他是学同我学。男朋友。大学同学 Priscil, bawahnya lagi. Boleh ganti nama yang bersangkutan, boleh. Berarti Sheni. 哦，Brazil，他是我男朋友。你 Oh, oke, 好，harus. 幸会。Oke ya, 他是我男朋友. Terus ni hao, 幸会, ini mesti ada cowok ya. Oke, nggak apa-apa. Ni hao. Nah, 幸会 ya, nadanya udah oke. Terus yang B tadi Priscil ya. Silakan 呀，Priscil. 你好，很荣幸能认识你。Oh, 哦，认认识你，识你. Ah, 认识 ya, pakai SHI bacanya 是 ya. 很高兴能认识你，很荣幸能认识你. Boleh sekali lagi, Priscil? 你好，很 Mm-mm. 荣幸能认识你。Iya, 很荣幸能认识你。好，谢谢奈拉，谢谢 Priscil，还有谢妮，再见，谢谢谢谢老你们。师。谢谢不老师。客气，再见，再见. Silakan di mute lagi ya. Nah, jadi kalau yang di bawah ini sama bertiga, apa namanya sama kayak tadi itu memperkenalkan, cuman ada tambahan sedikit kosakata yang teman-teman bisa lihat Xinghui. Jadi kalau misalnya tadi kan kita bilang 很高兴认识你. Nah, sekarang saya ganti ada kosakata Xinghui. Xinghui itu artinya beruntung banget bisa ketemu kamu, bisa kenal kamu gitu maksudnya. Jadi teman-teman, Xinghui ini biasanya untuk kondisi yang lebih formal. Ya, teman-teman boleh pakai. Misalnya kalau menurut teman-teman, ini tamu eh, perusahaan, terus konteksnya juga formal, boleh silakan dipakai. Xinghui, Xinghui. Orang yang diomongin begitu juga dia senang kan. Oh iya ya, kamu merasa beruntung bisa ketemu saya. Memang cara ekspresinya bahasa Mandarin seperti itu ya. Jadi mungkin teman-teman jangan berasa, hah, emang agak berlebihan nggak sih, Laoshi? Enggak, ini tahap normal ya, oke? Jadi, eh Xing Hui ya, Xing itu artinya beruntung ya, terus Hui itu ketemu ya. Nanti boleh lihat rekamannya di kosakata ya. Terus sama, yang B juga jawab, 很荣幸能认识你. Jadi Xing Hui boleh dua kali, terus yang bawahnya 荣幸. Nah, 荣幸 ini adalah kata lengkapnya beruntung ya. Saya beruntung banget bisa kenal sama kamu. 很荣幸。很荣幸能参加今天的课. Saya sangat beruntung loh dan senang bisa ikut kelas hari ini. Contohnya gitu ya. 很荣幸。好，大家有问题吗? Sampai di sini ada pertanyaan sama ini ya teman-teman. Saya mungkin ini kan teman-teman yang hadir saya juga mau tanya kalau misalnya pas teman-teman baca terus saya bantu koreksi secara nada yang benar itu nggak apa-apa ya. Jangan merasa aduh kok saya salah ya gitu ya. Nggak apa-apa. Cuman untuk membenarkan nada dan itu salah satunya cara supaya saya mau yakinkan teman-teman sebenarnya kalau ikutin gitu ya teman-teman ada contoh dan ikutin itu bakal bisa jiplak persis tapi memang butuh waktu dan butuh latihan terus itu maksudnya tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya saya langsung revisinya seperti itu kira-kira oke. Kalau oke, boleh tolong respon dengan angka 1 gitu ya. Jadi, karena kan teman-teman dengerin, terus kalau saya kan di sini ya. Nah, saya perlu tahu maksudnya teman-teman oke gitu ya. Dan juga apa saya perjelas bahwa nggak apa-apa ya ini koreksi. Jadi bukan kayak aduh saya jadi malu nih loh salah baca. Nggak apa-apa. Justru karena teman-teman mau belajar dan saya bantuin untuk pronunciation-nya ya. Oke ya, oke sip. Kalau gitu kita sama-sama satu visi gitu ya, satu pandangan. Baik, untuk lesson ketiga ini 大家有没有问题？第三课有没有问题？所以第三课都是大家怎么介绍别人然后如果遇到新的人要怎么讲。Jadi lesson 3 ini bagaimana memperkenalkan orang lain, terus ketemu orang baru juga kita gimana nih habis kenalan boleh bilang 认识你，我也很高兴 atau pakai tadi 你好，幸会幸会
atau yang tadi 很荣幸能认识你. Jadi teman-teman boleh pakai bebas yang mana yang teman-teman senang ya. Sama ini kita akan praktekin lebih intens lagi gitu ya di offline minggu depan tanggal 18 ya jam 1 ya teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman boleh mendaftar ke Pancang seperti biasa ya. Minggu depan tanggal 18 jam 1 ya. Eh, Oke, tadi ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke pelajaran berikutnya. Dari Mary, Laoshi mau tanya bedanya neng sama hui. Oke, ini singkat ya, tapi next time kalau nanti kita ada kesempatan, saya akan jelasin yang lebih detail. Neng ini bisa atau available. Kalau hui itu, ya sama, bahasa Indonesia bisa, tapi ini lebih ke skill. Ya, tapi jangan dibahas yang, jadi mungkin teman-teman lihat ini hui bukannya yang sing hui. Ya, jadi uh, hui dia dengan huruf yang sama, ini bisa artinya meeting. Teman-teman nanti dengerin di apa kosakata saya juga ada jelasin. Hui dengan huruf Mandarin yang sama tergantung konteks. Kalau misalnya kai hui meeting, terus tadi sing hui ketemu ya bertemu dan merasa sangat apa bersyukur beruntung itu sing hui hui. Makanya kita ada hui mian. Mungkin nanti teman-teman ketemu nih kosakata hui mian. Oh, hui-nya sama ya tulisannya. Nah, ini konteksnya itu ya. Takutnya teman-teman melihat, lah di bacaan hui artinya ketemu kok beda jauh ya. Ya, itu konteksnya lain. Nah, sekarang menjawab pertanyaan Mary, neng sama hui. Neng bisa available itu karena apa namanya ada waktu sehat, tidak ada halangan. Itu teman-teman ingat ya bisa misal 老师能帮我吗? 老师 bisa bantu saya nggak? Kalau saya jawab neng berarti antara saya ada waktu, saya bersedia gitu ya, sama saya tidak ada halangan. Artinya mungkin sehat, tidak lagi sakit. Neng gitu ya. Neng pang wo ma berarti 老师 ada waktu gitu-gitu. Itu neng. Tapi kalau hui, hui ini adalah bisa atau saya tanda kurungin skill itu artinya gini, misal 你会说汉语吗? 你会说吗? Oh, 会, karena teman-teman sudah belajar. Ada satu waktu teman-teman belajar atau les, akhirnya bisa ngomong bahasa Mandarin. Ini yang simpelnya, perbedaan basic ya. Ini mungkin saya share dulu ya, jadi tidak meluas ke yang lain dulu. Next time kita ketemu lagi nih kalimat yang kayak gini, saya jelasin lagi perbedaan yang lebih mendalam ya. Itu untuk menjawab Mary. Kemudian Vina, 老师 bedanya 有点儿 sama 一点儿 apa ya? Itu beda. Itu beda, bagus pertanyaannya ya. Ini saya garisin di sini aja. Itiar itu sedikit. Sedikit. Kalau youtier agak. Nah, youtier ini langsung agak aja. Memang ada sedikit kan, lalu yo kan ada, betul. Tapi ini langsung satu frase agak, supaya teman-teman lebih mudah. Contoh, sedikit gula. Saya mau, ini saya hapus ya teman-teman. Saya mau sedikit gula. Misalnya contoh teman-teman ke restoran terus mau minta sedikit gula. Gimana ngomongnya bahasa Mandarinnya? Saya mau sedikit gula. Boleh dibantu translate? 我要一点儿糖，糖 ini gula. Ya, 要一点儿 sedikit. Jadi teman-teman lihat sedikit di belakangnya itu pasti kata benda, noun. Oke? Nah, sedangkan teman-teman lihat 有点儿 yang tadi kita kayaknya juga ada 有点儿. 有点儿 itu agak, misalnya agak sibuk, agak tidak enak badan, agak jauh, terus apa lagi? Agak eh, sakit kepala gitu contoh. Jadi 有点儿 itu biasanya dia akan gabung sama kata sifat kata kerja. Dia bukan kata benda. Sampai di sini cukup jelas nggak perbedaannya? Misalnya sini, 老师 hari ini saya nggak bisa ikut kelas karena agak nggak enak badan. Agak nggak enak badan kita bilangnya apa? 老师我有点儿我nya saya nggak tulis ya. 有点儿不舒服. 不舒服 itu tidak enak badan. Gitu. 有点儿不舒服.
agak nggak enak badan. Artinya kayaknya sumeng-sumeng deh. Pokoknya badannya nggak enak aja gitu ya, lemes mungkin ya. Terus kita lihat, sorry, saya scroll dulu. Nih, 最近有点忙, agak sibuk. 有点忙. Sampai sini cukup jelas perbedaannya 一点儿 sama 有点儿. Cukup jelas kah? Kalau belum jelas, ya, 不客气, Vina. Kalau belum jelas nanti ditanyakan lagi ya. Jadi memang berbeda. Kalau misalnya teman-teman minta patokan, 一点儿 itu gabungnya sama kata benda. Tapi kalau 有点儿 itu biasa kata kerja, kata sifat. Mang itu adalah kata kerja, kata sifat. Jadi dia sifatnya sibuk, tapi dia juga kayak semacam bentuk kata kerja. Kayak gitu. Ya. 不舒服 juga sama, tidak enak badan ya. Sifatnya tidak enak badan atau dia juga mirip-mirip mendekati kata kerja. Jadi bahasa Mandarin itu ada apa namanya? Kata kerja, kata sifat. Banyak yang seperti itu ya. Sibuk, tidak enak badan gitu. Oke, sip. Kalau jelas, saya lanjut lagi ya, teman-teman. Kalau bagi teman-teman yang belum sempat dengerin rekaman kosakata, nanti bisa lihat di grup ya. Di linknya apa Pancang sudah share ya. Jadi kalau nanti udah dengerin kosakata, baca lagi nih bacanya pasti lebih oke lagi ya. Nah, ini sama latihannya sebenarnya kosakatanya sudah kita pelajari, pola kalimatnya juga kita sudah pelajari. Teman-teman boleh kerjain PR ini di rumah, latihan ini di rumah. Untuk kunci jawabannya tidak perlu khawatir. Sama, saya akan share di link IG. Teman-teman tunggu aja. Misalnya udah dikerjain, nanti kalau saya udah upload, biasanya saya akan minta asisten pribadi saya untuk share ke grup. Jadi teman-teman bisa lihat, oh saya udah kerja nih. Kunci jawaban yang benar gimana ya? Nah, teman-teman boleh buka. Ya, ada kunci jawabannya. Kita akan info. Ini kunci jawaban untuk apa latihan pelajaran berapa gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, kalau misalnya sudah, kita akan lihat ke pelajaran keempat. Nah, pelajaran keempat, di mana sama kosakatanya sudah ada rekamannya ya. Ini kemarin saya bikinin rekaman buat teman-teman, jadi ada coret-coretan. Nah, kosakatanya sama, udah mulai banyak ya. Sama, kata-kata saya adalah teman-teman yuk kosakatanya perlu dihafal. Kosakata itu perlu dihafal. Singci, minggu misalnya ya, week. Tapi nada tidak. Nada bukan dihafal tapi dipraktekin. Cara prakteknya adalah dari rekaman kosakata teman-teman ikutin saya baca. Kan rekaman tuh bisa di stop. Oh, Laushu baca ini nih, saya stop dulu, saya tiru dulu gitu ya. Singci, contoh. Itu pasti membantu banget untuk pronunciation-nya teman-teman. Jadi, teman-teman balik lagi, teman-teman punya kendala apa, diobatin kendalanya di situ. Dicari solusinya di situ. Ya, nah kalau misalnya tetap, Laushu saya belum ketemu nih cara untuk mengatasi kendala saya, silakan di pas sesi online begini teman-teman tanyain juga boleh ya, nggak apa-apa. Atau nanti pas ada misal teman-teman yang ikut offline ya tanyain di sesi offline juga boleh gitu ya. Jadi kenapa kita akhirnya jadinya tidak bahas lagi kosakata di kelas? Karena saya pengen lebih banyak waktu interaktif dengan teman-teman dalam waktu cuma sejam ini. Teman-teman benar-benar dapatnya tuh prakteknya gitu ya. Terus sama konsultasi sebenarnya ya. Lalu sih kalau kayak gini tuh kendalanya gimana gitu ya. Oke, kalau gitu sama ya teman-teman yang belum nonton kosakata silakan ditonton dulu ya. Linknya sudah di-share panjang di grup. Kita langsung saja ke 第4课, pelajaran keempat. Em, teman-teman kita langsung baca. Nanti kalau misalnya sama belum tepat saya akan bantu revisi ya. Kita langsung saja ada Brandon. Oke, Brandon ini yang ikut offline ya. Oke, nanti minggu depan ketemu lagi ya Brandon ya. Terus selain Brandon, saya butuh satu orang lagi yaitu Halim. Oke, Niman Hao. Ya, Brandon nih Hao. 老师好， Suaranya belum kedengaran ya. Oke, nggak apa-apa. Sambil saya coba unmute lagi. Ica, Ni Hao. 你
你好，好，老师。你好Ica. Brandon, 你好. 老师好。 Iya, Brandon suaranya agak kecil. Mungkin boleh antara device-nya atau mungkin suaranya ya. Oke, 好，来我们念一下. Kita langsung praktek baca. Brandon A, 然后Ica B. 我们开始, kita mulai ya. 1、2、3. 大卫，你星期几出差？ Oke, 你星期几出差? Nadanya bagus. Lanjut, Ica. 下星期三，好, lanjut. 那星期几回来？那星期几回来? Oke, 星期六，很好. 好，祝你一切顺利，好，一路平安。嗯，谢谢， wah, ini nadanya udah bagus semua ya. 好，谢谢 Brandon，谢谢 Ica，再不见。客气，老师。不哎呀，客气。客气老师。Oke，再见。Oke, saya mute kembali ya. Wah, sudah bagus nih nadanya ya. Eh, Untuk artinya teman-teman bisa lihat di samping ya. Jadi di lesson ini, di pelajaran 4 ini kita lebih mantepin lagi apa nama-nama hari sama cara nanyain hari ya. 星期几 hari apa ya? 出差 itu dinas. 好，再来我们看一下下面. Jadi tadi conversation-nya udah bagus banget, terus lancar ya, cara bacanya juga bagus. Kita lanjut ke bawah ya, saya bantu garisin, jadi teman-teman paham yang bawah itu maksudnya yang mana. 好，我们再看一下 Jason. Nah, Jason ini juga ikut offline kemarin bareng Brandon. 你们是兄弟吗? Kakak beradik? Kemarin belum sempat tanya saya. Oke, ada Jason. Terus ada yang belum saya unmute, Octavia. Oke, Octavia saya unmute juga ya. 你们好. 老师好，Jason 好. Ya, Jason ya. Yang benar kan ya yang kemarin ikut offline? iya, Iya benar ya. Ha-ha. Ada beberapa nama saya sudah mulai bisa hafal ya. Ada Brandon, ada Jason. eh, Terus tadi ada Sheni. Sama tadi saya unmute Octavia ya. Oke. Bisa? Oke. Sama ada Naila ya kemarin offline. Kita ketemu. Octavia sudah bisa? Oke. Kalau gitu saya lanjut lagi ya. Ada Sylvie. Oke. Sylvie 你好. 你好，老师。Oke, ya, gimana hal? 来，我们有2位了, sudah ada berdua. Jason tang A, 然后 Sylvie tang B. Kita baca yang bagian bawah ya. Oke, 来开始，1、2、3。你们打算什么时候去度假？Oke, 好，Sylvie. 3月8日你呢？ Oke, cara bacanya ya. B baca P. Jadi 3月8日，你呢? Silakan. 3月8日你呢？ Yes, 很好. Jason. 我打算明年2月要去中国旅游。嗯嗯 OK，晚上好，中秋整景很美。Oke, nggak apa-apa ya, ikutin saya ya. Wah, 真好. 哇，真好！中国风景很美. 中国风景很美。Yes, 很好, Sylvie. Lanjut. 是啊，我们打算去北京和上海。 Wah, 我们打算去北京和上海. Jason, 谢谢, udah dengan bagus ya. Sylvie juga sudah bagus ya. Nanti latihan lagi, nggak apa-apa ya. 谢谢你们，再见。谢谢老师。不客气. Oke, 来，bagian sini 有问题吗? Kalau ada pertanyaan langsung teman-teman tuliskan di kolom chat ya. Oke, jadi ada Liu itu jalan-jalan, traveling ya. Terus di pertama tadi tuh belajar tentang nama hari. Terus yang kedua ini belajar tentang bulan dan tanggal ya. Jadi saya lihat banyak sekali teman-teman yang juga sudah lancar ya. Tadi saya minta baca kayak Jason, kayak Brandon tuh pronunciation-nya udah bagus ya.
Wah, sudah bisa jadi 老师 ya, nada-nadanya sudah bagus ya. Oke, 再来是我们看一下第三部分 bagian ketiga itu di halaman 14 ya. 看一下第三部分 saya akan minta 2 orang volunteer lagi. Ada Vina sama Tiwi. Ya, oke. 你们好。老师好， Oke, 你好 Vina. 你好，老 Hmm, 师。 Tiwi sebentar ya. Sorry, saya sudah unmute. Ya, 你好 Tiwi. 你好， Iya, oke ya, sudah bersama saya. Baik, 来 Vina 当 A，然后 Tiwi 当 B。我们开始，kita mulai ya. 一二三，明天你几点的飞机？下午3点半，哦，3:30. 3点半， Nah, tiennya dia pakai D ya, tapi bacanya T, nggak apa-apa, dengan sangat pede aja ya. Jadi, 下午3:30. 啊，下午3点半 Ya, 半 pan. 半， Ya, B baca P ya. Oke, 对 lanjut. 不起， Ya, 没关系。你这么具， Ah, sorry, Vina 你 boleh sekali. 你这么 Ni, 具几长？ ni-nya nggak usah berubah juga nggak apa-apa ya. Jadi, atau boleh berubah karena cemanya nada 3 ya. Boleh sekali lagi, Vin. 你怎么去机场？你这么具几长？很好。我的机去机场， Oke, boleh ikutin saya. Tadi, 他的 jadi dia D sama DADI kan. Jadi bacanya T ya. D baca T. 我打的去机我场. 我他的去机场， Oke. 祝你一路平安。 Oke. Vin, Z itu dia bersih. Jadi bacanya kayak C biasa ya. 祝你一路平安。祝你一路平安。很好。谢谢你， Wah, oke. 谢谢 Vina, 谢谢 Tiwi. Sudah bagus. 谢谢 加 老 油。师。谢谢老师。不客气，再见. Oke, jadi ini nih gambaran lesson 4-nya kita. Jadi dari nama hari, teman-teman kuasai ya. Nama hari, 星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六。还有今天呢是星期天或者星期日. Jadi hari ini adalah 星期天 atau hari apa namanya? Minggu kita bisa bilang 星期日. Bisa 星期天, bisa 星期日 ya. Terus nama bulan. Jadi maksud saya angka dihafalin kalau teman-teman yang belum fasih karena ini berguna banget untuk nama hari. Terus tanggal udah pasti ya. Nah, tanggal yang tadi ada 3月8日. Terus 老师 boleh nggak 3月8号? Boleh ya. 日 sama dengan 号. Mungkin teman-teman dulu pernah tahu bahwa oh tanggal itu saya taunya 号 sama boleh. 3月8号, 3月8日 ya, 8 Maret. Jadi dia bulan dulu baru tanggal. Nah, kemudian berikutnya adalah jam. Jam juga kita kepakai angka. Jadi bagi teman-teman yang sudah hafal angka itu sangat bagus sekali. Tapi bagi teman-teman yang belum, teman-teman hafalin ya, karena kepake banget di semua konteks yang berhubungan dengan jam, tanggal, terus nama hari. Nah, 然后我再跟大家讲一下 untuk menanyakan, jadi misal langsung saya sudah bisa nih nama hari, terus juga bisa sebut tanggal, sama bisa sebut jam. Misalnya tadi 下午3:30, 3:30 ya. D itu bacanya T, dan teman-teman pede aja. D itu pasti bacanya T. Jadi memang dia bunyinya seperti itu ya. Jadi PD ngomongnya 3:30 gitu ya. D itu baca T. Nah, teman-teman bisa, oh sudah bisa jawab nih. Sekarang saya mau tanya, apakah teman-teman mengalami kendala ketika bertanya? Bertanya itu maksudnya gini, harusnya saya bisa jawab jam, tapi ketika bertanya itu kosakatanya agak apa namanya ngeblank. Ada? Kalau enggak berarti oke. Kalau misalnya teman-teman merasa kadang-kadang saya masih agak sedikit kesulitan, mungkin saya kasih sedikit tips gitu. Ada?
Nah, jadi tipsnya itu maksudnya gini, misalnya contoh teman-teman bisa jawab kalau misalnya jam 3, misalnya jam 3 contoh ya, 3点. Oh, jam 3 loh, Shi. Atau sekarang jam berapa ya? Misalnya ya. Oh, 11.56. Contoh, sekalian belajar cara jam. 11.56 gimana bahasa Mandarinnya? 我们怎么讲？11、11点50, ya, 56 misalnya ya. 56. Nah, eh, teman-teman, jam berapa? Cara jawabnya gimana? Ya, 谢谢 Matthew ya, 11点56分. Nah, ini teman-teman bisa lihat, oh ini tian. Nah, tian itu kan jam. Yang dijawab-jawab itu adalah depannya kan, benar gak? 11点. Nah, ujungnya nggak usah dilihat ya. Misalnya teman-teman lupa, aduh jam berapa ya? Ini kan jam, oh jam berapa? Berarti pertanyaannya. Nah, karena yang berubah-berubah itu adalah depannya gitu ya. 11点, atau tadi jam 10, 10点, atau tadi 3点, jam 3, maka yang di depannya itu yang diganti dengan kata tanya, maksud saya. 几点. Ini yang saya bilang teknik teman-teman memahami selain menghafal. Jadi nggak semua hal tuh dihafal terus nanti tiba-tiba ngeblank. Nggak juga. Teman-teman perlu pahami, oh iya ya, Lao Shi bilang ya, 11点. Nanti yang berubah misalnya jam 12, 12点. Jam 1, 1点. Jam 2, 2点. Oh, yang depan yang berubah. Jadi yang depan ini yang kita ganti dengan kata tanya. Itu maksudnya. Ya, jadi saya menyuruh teman-teman menghafal, iya, tapi juga memahami. Jadi misal kadang lupa gitu ya, teman-teman punya pegangan gitu, 几点 ya, jam berapa. Begitu juga kalau tanggal. Tanggal itu teman-teman lihat misalnya 3月8日, yang berubah-berubah kan depan ya. Pa, terus misalnya tanggal 9, 9 gitu ya. Nah, berarti sama. Kalau tanya tanggal berapa? 几号. How ini bisa yang tadi ya, tanggal atau bisa pakai 日. Tapi bahasa conversation sehari-hari biasa pakai how. 几号 tanggal berapa. Nah, dua ini saya sudah hafal loh, Shi. Berarti tanggal sama jam. Nah, sekarang saya mau naik ke atas dulu. Nama hari. Teman-teman lihat, perhatiin. Nama hari itu yang berubah-berubah apa? Misalnya, Xingqi Tian. Kayak hari ini hari Minggu. Yang berubah-berubah apa? Xingqi Tian. Terus besok Senin tuh Xingqi I. Selasa Xingqi Er. Rabu Xingqi San. Yang berubah-berubah apa? Bagian belakang. Belakangnya kan, benar gak? Sehingga hari apa gitu ya, hari apa itu ngomong bahasa Mandarinnya adalah 星期几. Ya, kata tanya yang digunakan tuh dari tadi sama, bener gak? Cuman posisinya. Nah, kalau teman-teman nggak pakai patokan ini kan bakal, misalnya contoh ya, yang benar-benar ini, dia kebalik-balik dan merasa sulit. Kok tadinya di depan, sekarang di belakang ya? Enggak, teman-teman pakai patokan jawaban. Jadi bahasa Mandarin itu salah satu kelebihannya adalah apa yang ditanya, itu yang dijawab. Tidak berubah-berubah posisinya. Ini maksud saya. Jadi ketika misalnya teman-teman ada yang kesulitan atau misalnya lagi lupa, pegangannya ini. Oh, saya tahu hari Minggu itu kan Tian yang berubah belakangnya. Berarti kalau mau tanya hari apa, berarti Ji gitu. Ya, begitu juga tanggal berapa dan juga jam berapa. Ya, itu sedikit tips ya. Semoga bisa bantu teman-teman untuk lebih punya patokan dan lebih pede lagi. Gitu. Oke, ini adalah pelajaran keempat ya. Jadi bahannya tentang nama hari, tanggal, dan juga jam. Sama kalau misalnya teman-teman belum hafal angka, silakan dihafalin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 11 dan seterusnya. Kalau itu ada pertanyaan, nggak apa-apa. Nanti pas kita sesi online lagi, teman-teman tanya ya. Misalnya nadanya atau apanya, itu silakan tanya. Nah, teman-teman, sama saya ingatkan lagi kosakata di review ya, supaya bisa ngikutin ketika di kelas. Nah, latihannya sama, teman-teman udah boleh mulai kerjain. Kunci jawabannya sama akan saya taruh di IG. Nanti kita akan info kok kalau sudah di-upload ya. Teman-teman kerjain dulu
latihannya kayak ngetes saya sudah sampai mana sih dengan mentranslate kalimatnya. Kalau teman-teman yang minggu depan ikut offline, kita akan langsung bahas kalimatnya ketika offline. Jadi teman-teman langsung praktek ngomong ya. Oke, terus ini ya pelajaran 4 berarti beres. Sekali lagi saya ingatkan, jadi kita 18 Mei ya minggu depan itu jam 1 kita akan ada acara offline. Teman-teman boleh mendaftar kembali ke Pancang seperti itu ya. Oke,那我们今天就到此下课。谢谢大家，祝大家周末愉快，Have a nice weekend。谢谢班长，拜拜，再见。谢谢老谢谢老师。师。不客气，老师。谢谢老师。谢谢老师。